Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya kembali berada di kantor DPRD Kota Surabaya, di mana saya mendapatkan informasi bahwa Komisi D DPRD Kota Surabaya jam 1 siang akan melakukan hearing bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Surabaya, kemudian dengan pihak BPJS Kesehatan Kota Surabaya, kemudian juga dengan beberapa rumah sakit yang dilaporkan belum mendaftar kemitraan atau bukan mendaftar ya, artinya belum bermitra dengan BPJS Kesehatan. Tentu yang rumah sakit yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan ini ya tentu saja akan mengurangi jumlah fasilitas kesehatan yang bisa didapatkan oleh masyarakat. Ada 6 di Kota Surabaya rumah sakit swasta yang belum bermitra dengan BPJS, sehingga pasien-pasien yang sebelumnya sudah masuk ke rumah sakit swasta tersebut namun ingin diklaim kepada BPJS harus dirujuk ke rumah sakit yang bisa klaim BPJS Kesehatan. Nah, diskusi ini cukup menarik. Saya akan mencoba ke Komisi D yang hari ini sedang melakukan hearing terkait rumah sakit yang belum bermitra dengan BPJS tersebut. Sekaligus kira-kira seperti apa rekomendasi dari Komisi D jika ini rumah sakit kesulitan ya mendaftar di BPJS Kesehatan. Mari teman-teman kita langsung aja menuju ke Komisi D. Ini sudah siang banget dan rencananya diskusi kali ini ya menghadirkan seluruh anggota Komisi D dan juga rumah sakit yang belum bermitra dengan BPJS Kesehatan. Cukup menarik sekali ya buat Anda atau buat kalian yang menjadi peserta JKN yang ingin berobat ke rumah sakit swasta ini namun belum bermitra dengan BPJS. Yuk kita langsung aja menuju ke lokasinya. Oke, kita langsung aja masuk ke Komisi D ya, yang baru saja ada hearing bersama BPJS dan beberapa rumah sakit swasta dan negeri yang ada di Kota Surabaya. Ini baru saja selesai ini. Ya, saya akan coba untuk mendekat di dalam lebih jauh. Nah, ini para peserta rapat beramah-tamah ya setelah melakukan hearing pada kesempatan hari ini. Jadi ini tadi baru saja hearing bersama BPJS, kemudian juga dengan beberapa rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta ya terkait BPJS, terutama beberapa rumah sakit swasta yang belum mengikuti atau belum masuk dalam kepesertaan BPJS ya. Oke, ini saya coba. Ya, Ibu mohon izin kalian wawancara Bu. Ya, terkait beberapa rumah sakit yang belum masuk BPJS atau mendaftar BPJS karena kesulitan memenuhi kebutuhan syarat yang dibutuhkan oleh BPJS. Bagaimana Bu? Mohon berhenti. Ya, di sini. Terkait tadi ya, ada beberapa rumah sakit swasta terutama yang belum mengikuti kepesertaan BPJS karena kesulitan syarat yang ditetapkan oleh kepesertaan ya. Apa istilahnya ya? Sebagai mitra ya, sorry ya, mitra. Silakan Ibu, bagaimana ini karena tidak memenuhi syarat tadi ya? Apakah ada kemudahan atau ada solusi seperti apa sehingga masyarakat banyak pilihan ya ketika berobat itu? Jadi memang setiap rumah sakit yang akan bekerja sama dengan BPJS Kesehatan ini memang dilakukan semacam penilaian, namanya credentialing gitu ya, penilaian, dan memang kami ada skor di mana
Kalau skornya memang direkomendasikan, maka bisa dilakukan kerjasama. Tetapi kalau skornya ternyata kurang atau tidak direkomendasikan, maka memang tidak bisa dilakukan kerjasama. Artinya rumah sakit nggak harus memenuhi standar yang dimiliki atau diinginkan oleh sebagai mitra yang melayani peserta JKN. Harapannya apa? Kalau memiliki standar, berarti nanti harapannya mutu pelayanan kepada peserta juga akan menjadi lebih baik. Nah, sekarang kan tidak ada kewajiban ya untuk swasta untuk menjadi mitra BPJS. Iya. Betul ya. Apakah Iya. ini justru akan mengurangi jumlah peserta BPJS untuk berobat? Akhirnya yang berobat harus ke rumah sakit mitra-mitra saja. Nah, sebenarnya kan sudah ada 61 rumah sakit dan klinik utama yang bekerja sama dengan JKN gitu ya, dan ini untuk kasus-kasus yang memang emergensi pun rumah sakit yang tidak bekerja sama juga wajib melayani. Untuk emergensi ya? Iya, untuk kasus-kasus yang emergensi. Bisa diklaimkan? Bisa diklaimkan oleh rumah sakit oleh rumah sakit yang belum bekerja sama ke BPJS gitu. Jadi mohon disampaikan kepada masyarakat jangan khawatir gitu ya. Untuk akses pelayanan insya Allah di kota Surabaya ini sudah bisa dipenuhi. Jadi ketika memang harus istilahnya secara prosedural lah. Jadi kalau memang yang bisa dijamin oleh BPJS ya harus mengikuti prosedurnya program JKN. Artinya kalau memang kasusnya bukan kasus gawat darurat ya jangan di IGD, tetapi harus melalui rujukan di Vaskes primer. Tetapi kalau misalkan memang kasusnya gawat darurat, silahkan ke UGD manapun rumah sakit yang kerjasama maupun tidak bekerja sama akan melayani peserta JKN. Seandainya ketika dalam masuk UGD, kemudian rawat inap, itu apakah masuk ke BPJS atau bagaimana? Kalau rumah sakitnya sudah bekerja sama masuk JKN semuanya. Kalau tidak bekerja sama maka setelah kegawat daruratannya selesai, kondisi pasien stabil dan bisa dimobilisasi, maka harus dipindah ke rumah sakit yang kerjasama. Nanti rawat inapnya ditanggung oleh JKN. Untuk yang IGD-nya sendiri itu ditanggung tetap juga sama BPJS. Iya, walaupun tidak bekerja sama. Bu, terkait tentang selisih yang di Suwandi sendiri itu gimana Bu? Apa sih ada kesalahan apa sih Bu? Adanya selisih sampai Jadi kalau yang saya tangkap ini adalah perhitungan rumah sakit Suwandi terhadap klaimnya BPJS, dan ini memang istilahnya ya, kalau mungkin klaimnya tarifnya Suwandi ini kan memang bukan tarif paket gitu ya, jadi dokternya di sendiri, kemudian kalau mau labnya punya tarif sendiri, operasinya tarif sendiri, sedangkan kalau inasi bijis ini kan sudah paket dalam satu periode perawatan. Jadi harusnya ketentuannya mengikuti itu. Namun harus kalau ingin tahu rugi atau enggaknya ya harus menghitung real cost-nya berapa sebetulnya, biaya esensialnya itu berapa. Kalau memang kekurangan, memang ternyata tarif Permenkes ini tidak mencukupi, maka bisa diusulkan untuk perubahan tarif melalui asosiasi profesi atau rumah sakit, asosiasi rumah sakit, bisa lewat Persi, Arsada gitu. Benar mengenai harga yang tapi memang harus ada hitung-hitungan ini ya, karena untuk mengetahui itu cukup dan tidak cukup kan harus dibuktikan dengan akurasi bukti bahwa itu memang hitung-hitungannya kurang gitu. Jadi persoalan administrasi aja ya, laporan administrasi aja ya. Bu, tadi kan juga Ibu bilang BPJS ini dalam kondisi kurang baik ya Bu. Itu apa sih Bu spesifikasinya sendiri Bu? Artinya gini, karena sekarang ini kan antara rasio klaim antara pendapatan iuran dengan biaya pelayanan kesehatan ini udah semakin istilahnya ya, ada gap lah gitu ya, lebih besar biaya pelayanan kesehatan. Nah, biaya pelayanan kesehatan ini kemudian kan otomatis menggerus seluruh dana yang ada di DJS gitu. itu ada di Surabaya atau di seluruh Nasional. Sampai berapa kekurangannya? Waduh, angka nasionalnya saya kurang tahu persis ya. Tapi kalau yang di Surabaya itu klaim rasionya saat ini sudah di angka 250%. 250% ketika gapnya itu.
biaya yang biaya yang kami bayarkan ke rumah sakit maupun FKTP dibandingkan dengan pendapatan iuran yang kami catat. 250%. Ini nggak merugi ya hitungannya? Ya, masa gak rugi ngono Ki? Tapi kan nggak bisa ngomong rugi. Terus BPJS Kesehatan program JKN ini kan program nasional ya. Jadi mungkin ada daerah-daerah yang rasio klaimnya tidak sebesar Surabaya. Jadi kalau Surabaya ini kan memang rujukan Indonesia Timur, kemudian pasien-pasiennya juga perkotaan yang sudah sangat paham bagaimana memanfaatkan JKN gitu. Itu kalau dibandingkan dengan kota lain tertinggi atau gimana? Surabaya. Ya, tertinggi setelah Jakarta dan Bandung. Itu rumah sakit tipe A, tipe B juga klaimnya ke Surabaya semua. Jadi saya menghitung satu wilayah saya ya, Kacik Surabaya. Itu meskipun iya semua total termasuk rumah sakit tipe A. Dengan kondisi seperti itu, bagaimana dengan pelayanan kesehatannya nanti? Loh, tetap kan kami mengutamakan mutu layanan ya. Jadi tidak bisa karena kemudian rasio klaim Surabaya tinggi kemudian kami menurunkan kualitas layanan, tidak mungkin seperti itu. Ini program nasional, jadi ketika ini menjadi program nasional banyak pihak yang ikut terlibat kan gitu. Kalau secara undang-undangnya kan iuran itu kalau misalkan tidak cukup, iuran itu tidak cukup kan ada beberapa macam alternatif. Disubsidi langsung oleh pemerintah pusat, menurunkan benefitnya tapi nanti disepakati secara nasional, atau menaikkan iuran kan gitu. Nah, mana yang akan dipilih gitu ya. Sementara ini sih belum sampai ke tiga itu loh ya. Kalau yang kemarin 2019 kami yang sempat JKN defisit kan disubsidi oleh pemerintah sambil menaikkan iuran. Tapi kalau untuk menurunkan mutu layanan, insya Allah tidak. Bu, ada limit apa atau gimana? Ada limit khusus untuk? Tidak ada. Limit apa ya? Atau biaya rumah sakit? Apa kita periksa gitu? Ada limitnya apa enggak? Oh, satu pasien harus berapa? Tidak ada. Tidak ada. Karena ada kasus limitnya habis sudah tidak bisa dilayani. Itu rumah sakit yang saya harus dilapori rumah sakit mana itu nggak boleh. Maksimal 3 hari. Nah, itu yang nggak boleh. Sembuh keluar. Mohon saya nanti diinfo kalau ada rumah sakit. Harusnya sampai sembuh ya Bu? Iya, dan Nggak sembuhnya itu bukan atas ininya pasien ya. Sembuh itu definisinya dari dokter yang menangani medisnya. Karena gini. Karena keluarga pasien tadi pasiennya masih puyeng liengan gitu ya, kok sudah disuruh pulang gitu ya. Ternyata setelah dilihat ini loh Bu Nina, hasil labnya semua sudah normal karena memang butuh pemulihannya bisa dilaksanakan di rumah. Saya yakin dokter juga nggak akan gegabah untuk kemudian memang secara indikasi medis harus dirawat kemudian dipaksa pulang gitu ya. Nanti kalau pemerataan kelas gimana Bu? Wah belum deh, nanti kalau udah ada ketentuannya ya saya. Untuk harga flat tadi gimana Bu? Flat? Rencana harga flat dari iuran BPJS? Belum ada ketentuannya. Matur nuwun nggih. Oke, kita akan coba ke Komisi C ya untuk meminta pendapat. Ini ada Dr. Michael. Oh ya bareng-bareng. Oh, ya Dok, terkait rumah sakit dulu yang belum ada yang cukup bagus. Soalnya harus ada komitmen ya. Jadi yang pertama, hasil pertemuan kami nanti tidak ada warga yang ditolak di rumah sakit manapun. Jadi di rumah sakit negeri maupun rumah sakit swasta dengan alasan bahwa rumah sakit ini belum bekerja sama dengan BPJS. Karena tadi dikatakan bahwa untuk kasus-kasus emergensi itu dibayar oleh BPJS. Itu yang paling penting tadi di hasil pertemuan tadi. Kemudian yang kedua, puskesmas yang dinyatakan 24 jam itu betul-betul harus melakukan fungsi jaga 24 jam. Apapun. Yang tadi ada alasan bahwa masyarakat tidak terlalu antusias, itu kesalahan dari puskesmas, karena puskesmas itu harusnya melakukan tindakan
preventif, dan promotif. Jadi kalau sampai ada masyarakat yang kurang menggunakan fasilitas puskesmas 24 jam atau puskesmas rawat inap, perlu dipertanyakan bagaimana manajemen puskesmas tersebut. Apakah dia sudah menjalankan promotif? Apakah dia sudah menjalankan preventif? Kemudian rumah sakit swasta, waktu kami tanya, ternyata mereka punya harapan bisa bekerja sama dengan BPJS, tetapi karena persyaratan BPJS yang begitu rumit dan pelik, sehingga mereka ditolak. Jadi rumah sakit besar ini ternyata mereka juga punya keinginan, tapi ditolak oleh BPJS. Nah, yang saya ingin tekankan, apakah masih bisa diberlakukan 144 penyakit yang ditolak di UGD karena apa? Mereka harus bisa ditangani di vaskes pertama. Yang saya tanyakan, banyak klinik-klinik swasta itu kekurangan kuotanya, tetapi untuk puskesmas berlimpah-limpah kuotanya, tetapi tidak bisa melakukan pelayanan masyarakat dengan maksimal. Contohnya, kami sudah melakukan sidak di beberapa puskesmas. Tidak ada satu puskesmas pun yang standby 24 jam sesuai dengan janjinya. Kemudian yang kedua, tindakan kami, Komisi D memanggil puskesmas keseluruhan dan kami mengutarakan hasil sidak kami. Apa hasilnya? Tetap tidak ada perubahan. Oleh sebab itu, saya mengharapkan Dinas Kesehatan ini lebih bisa pro rakyat, seperti kata-kata Pak Wali. Bagaimana Pak Wali waktu janji-janji kampanye mengatakan, dengan KTP Surabaya, maka kita warga Surabaya bisa dilayani semuanya tanpa terkecuali. Itu harus dicatat di hati warga Surabaya keseluruhan. Karena apa? Pak Wali mempunyai hati melayani masyarakat, tetapi tidak bisa diterjemahkan oleh bawahannya. Yang kami tanyakan, bagaimana program Dinas Kesehatan untuk bisa menjabarkan atau bisa memenuhi kemauan dari wali kota kita yang luar biasa pro rakyat dan ingin melayani masyarakat yang tidak mampu. Kemudian yang paling bahaya adalah kami ini sudah banyak sekali tadi laporan korban kematian akibat demam berdarah dengan persyaratan trombosit yang tidak di bawah 100, kemudian panas yang tidak sampai 40. Maaf, seorang mahasiswi dari Muhammadiyah ini meninggal beberapa hari yang lalu setelah ditolak dari rumah sakit swasta, kemudian dikonsulkan ke rumah sakit PDH sampai dia meninggal. Maaf, mahasiswi tersebut cum laude, andalan dari Universitas Muhammadiyah itu, dan kasus ini jangan dibiarkan dikubur seperti mahasiswi ini. Ini harus merupakan satu tonggak perjuangan kita sebagai anggota dewan yang mewakili kita semua. Kasus yang kedua sebelumnya itu wartawan, sejawat wartawan itu meninggal karena kasus DB yang mendapatkan perlakuan yang kurang lebih seperti mahasiswi ini. Sampai kapan? Apakah korban-korban ini harus dikumpulkan kasusnya baru ada suatu perubahan di dalam perlakuan kepada warga kita? Kalau memang pada waktu pandemi itu ada rumah-rumah sakit swasta yang belum bekerja sama dengan BPJS, itu bisa menyediakan, aku ini punyanya ICU seperti di RKZ, maka RKZ membuka ICU besar-besar dan berapa nyawa yang diselamatkan, termasuk adik saya diselamatkan 3 bulan opname di ICU dan akhirnya bisa hidup. Itu di RKZ tanpa biaya karena itu BPJS. Kalau itu bisa dilakukan karena kebijakan Kemenkes, sekarang ini kan Kemenkes dan BPJS itu harus bersatu untuk melakukan hal yang sama. Jadi untuk rumah sakit swasta yang memiliki kelebihan di ICU, ICCU atau yang khusus untuk emergensi yang bisa menolong nyawa warga Surabaya harusnya bisa dibuka. Jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk BPJS rawat jalan, tetapi khusus untuk pelayanan spesialisnya. Kita tahu bahwa pelayanan spesialis di rumah sakit swasta itu sangat-sangat diawasi, monitoring, dan banyak kesembuhan yang terjadi di sana. Mengapa ini tidak bisa dilakukan
dengan bekerja sama dengan BPJS. Dok, soal rumah sakit yang kesulitan untuk mendaftar ke BPJS, Dok. Kalau intervensi kira-kira dari Komisi B apa? Misalnya begini, untuk mempermudah lah, syarat-syarat itu gimana sih? Ya, ini Komisi D, bukan Komisi B. Komisi D. Ya. Jadi sekali lagi persyaratan yang berat itu nanti ada kata-kata persyaratan kris, di mana semua akan diberlakukan kelas 3 dan kamarnya itu harus ada ventilasi dan lain sebagainya. Kalau itu diberlakukan, saya yakin bahwa banyak rumah sakit yang sudah menjadi mitra dari BPJS mengundurkan diri karena fasilitasnya tidak bisa memenuhi persyaratan dari kris. Sedangkan waktu kami tadi menanyakan kepada BPJS, kepala BPJS Surabaya mengatakan bahwa kami masih belum mempunyai regulasi yang tepat untuk memberlakukan kris ini. Jadi sekali lagi, kalau kris ini diberlakukan di Surabaya, maka banyak rumah sakit yang sebelumnya menjadi mitra dari BPJS itu bisa mengundurkan diri. Kemudian yang kedua, banyaknya pasien-pasien yang ditolak di rumah sakit karena apa? Karena ada tersediaan kamar sesuai dengan persyaratan kris. Itu. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana persyaratan kris ini bisa diterima oleh seluruh rumah sakit yang ada di Surabaya. Harusnya apa yang bisa menjadi yang menjadi kemampuan dari rumah sakit itu bisa diberikan kebijakan dari BPJS, sehingga masyarakat itu bisa dengan cepat untuk mendapatkan pertolongan dari rumah sakit swasta ataupun dari rumah sakit negeri ataupun dari semua yang dekat dari rumahnya. Jadi tidak ada, kenapa kok tidak dirawat di sana? Karena rumah sakit itu tidak bekerja sama dengan BPJS. Sekali lagi, persyaratan itu khusus untuk kasus emergensi dihapuskan tadi pertemuannya, dan itu diamini oleh Kepala BPJS Surabaya. Artinya dipermudah ya? Jadi kalau sekarang ini ada masyarakat yang ditolak oleh rumah sakit swasta dengan alasan tidak bekerja sama dengan BPJS, kami akan menampung keluhan itu dan kami menuntut bagaimana pertanggungjawaban kepada BPJS. Datang ke Komisi D atau menghubungi line kami, mungkin bisa dicatat 08510 678 910. Dok, kalau sekarang tadi kan kris itu kan yang akan datang ya. Nah kalau sekarang apa sih, Dok, yang mempersulit rumah sakit untuk di ACC bekerja sama dengan BPJS? Iya, karena mereka mempersyaratkan dokter-dokter itu harus punya jadwal tertentu. Sedangkan rumah-rumah sakit swasta, itu sisa waktunya dari dokter stomo. Jadi hampir 70-80% dokter-dokternya mereka praktek dulu di dokter stomo. Setelah itu mereka ke rumah sakit swasta. Kalau itu diberlakukan, maka mereka kesulitan karena tenaga dokter memang lebih banyak di dokter stomo, dan itu adalah tugas utama mereka untuk melayani pasien di rumah sakit pemerintah. Jadi itu yang satu. Yang kedua, fasilitasnya mereka itu ada yang cagar budaya. Jadi seperti kayak di Darmo, kemudian ada lagi di RKZ, itu mereka sulit sekali untuk mengubah ruangan yang sudah menjadi cagar budaya itu masuk di dalam persyaratan dari BPJS. Jadi harusnya BPJS khususnya pusat ini bisa lebih fleksibel kepada rumah sakit yang mau membuka hatinya melayani masyarakat Surabaya. Ini baru Surabaya. Bagaimana dengan tempat-tempat terpencil yang lainnya? Bagaimana dengan provinsi-provinsi yang lain yang fasilitasnya jauh kekurangan seperti yang kita alami di Surabaya? Oleh sebab itu, harusnya BPJS bisa mengerti dan memahami fasilitas yang ada di daerah masing-masing. Jadi berapa, Dok, rumah sakit yang belum kerjasama kalau di Surabaya? Yang belum bekerja sama tadi itu hanya sekitar 6 rumah sakit. Rumah sakit yang disebutkan ada Rumah Sakit Premier, Rumah Sakit Nasional Hospital, Rumah Sakit Darmo, Rumah Sakit RKZ, Rumah Sakit Mitra Satelit,
Nah, kalau Adusada itu disebutkan, tetapi sebenarnya Adusada itu punya dua. Yang satu rumah sakit profit dan yang satu rumah sakit khusus untuk BPJS, Oleh sebab itu sebenarnya kami undang ini untuk menjadi contoh bagaimana manajemen Adusada itu membagi dua rumah sakit. Yang satu rumah sakit untuk subsidi dengan akademi keperawatannya itu juga subsidi, yang satu rumah sakit profit. Kalau semuanya dibikin BPJS semua ya kokot sudah itu. Kemudian rumah sakit mana ini? Premier sudah ya. Kemudian Nashos sudah. Sudah. Rumah sakit RKZ. Iya. Wiyung Sejahtera sudah. Itu masuk BPJS? Enggak. BPJS. Oh, dia BPJS tadi Itu ya? malah itu contoh dari rumah sakit BPJS. Oke, makasih. Oke, itu tadi kira-kira gambaran diskusi pada kesempatan hari ini bersama dengan Kepala BPJS Kota Surabaya, kemudian juga salah satu anggota dari Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait soal beberapa rumah sakit yang ada di Kota Surabaya yang belum bermitra dengan BPJS, sehingga ya ini dikhawatirkan ya jumlah areal pelayanan rumah sakit di Kota Surabaya khusus yang bermitra dengan BPJS ini menjadi lebih berkurang. Dan yang menarik ya, khawatirnya nanti masyarakat kan milih-milih rumah sakit ini. Nah, akhirnya dia diputuskan seluruh emergency jika dia masuk ke rumah sakit meskipun belum bermitra dengan BPJS tetap ditanggung oleh BPJS dan BPJS menyanggupi hal tersebut. Namun jika nanti dalam pelaksanaannya harus lewat rawat inap dan selanjutnya baru bisa dirujuk ke rumah sakit yang bermitra dengan BPJS. Ya, semoga diskusi hari ini bisa bermanfaat buat kita semua dan bisa menjadi renungan bersama atau menjadi agenda kita jika ingin berobat di rumah sakit dengan menggunakan jasa atau fasilitas dari BPJS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.